Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Widyastuti, panggil saja dengan Enda. Saya akan mengampu mata kuliah kimia medisinal. Untuk pertemuan hari ini, saya rasa saya akan membuat video saja ya tentang apa sih sebenarnya kimia medisinal. Saya rasa ini penting ya untuk kalian sebagai pandangan sebenarnya kalian itu belajar tentang apa di mata kuliah kimia medisinal ini ya. Oke, untuk kontrak kuliah saya rasa langsung saja ya. Oke, langsung ke evaluasi pembelajaran saja untuk mata kuliah kimia farmasi ya. Kimia farmasi ini hampir sama dengan kimia medisinal. Karena ini daring ya, sehingga untuk nilai harian itu nanti akan porsinya akan jauh lebih banyak daripada nilai UTS dan UAS. Jadi kalian harus selalu aktif ya untuk mengumpulkan tugas, kemudian selalu aktif dalam diskusi karena poinnya lumayan besar. Oke, ini adalah beberapa buku yang paling utama yang saya acu adalah yang dari ini ya, dari Kimia Medisinal 1 dan 2 dari Siswandono. Ini adalah yang utamanya. Oke, kemudian untuk pokok bahasannya nanti di pertemuan 1 sampai dengan 7 nanti kita akan membahas atau mungkin saya akan lebih kepada membuat video pembelajaran. Untuk pertemuan setelah UTS itu adalah diskusi sehingga nanti kalian akan saya bentuk kelompok atau nanti bisa membentuk kelompok sendiri. Kemudian nanti kalian akan presentasi. Tetapi sebelumnya kalian harus tahu dulu sebenarnya mata kuliah ini membahas tentang apa dulu ya. Oke, jadi untuk definisinya sebenarnya kimia medisinal itu apa sih? Jadi kimia medisinal itu adalah ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu kimia dan biologi. Jadi itu adalah campuran antara kimia dan biologi. Digunakan untuk memahami mekanisme kerja obat. Jadi kita kalau mamanya melihat struktur ini, maka kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih mekanisme kerjanya atau kira-kira dia mempunyai aktivitas sebagai apa ya. Sebagai dasar dengan menetapkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obatnya. Jadi kalau seandainya ada suatu struktur, kemudian di situ ada suatu gugus ya. Gugus itu ada, oh berarti kemungkinan dia mempunyai aktivitas A, B, C atau D ya. Serta melibatkan perilaku biodinamik melalui sifat fisik dan kereaktifan kimia senyawa obat. Dari struktur kita bisa mengetahui apakah dia nanti lebih mudah diserap ataukah dia nanti bisa menimbulkan suatu reaksi kimia yang diinginkan atau tidak diinginkan. Oke, kemudian di sini studi kimia senyawa atau obat yang memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan dan melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologisnya, serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologi dalam usaha mendapatkan efek pengobatan yang maksimal dan memperkecil efek samping yang merugikan. Jadi kimia medisinal ini adalah bagaimana cara kita mendesain suatu obat di mana dia mempunyai efek yang baik tetapi efek sampingnya minimal ya. Oke. Ya, mempelajari hubungan struktur kimia suatu senyawa obat dengan aktivitas biologisnya. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, itu adalah dari kimia medisinal, yang pertama adalah isolasi dan identifikasi senyawa yang secara empirik telah digunakan untuk pengobatan. Jadi kita dari bahan alam, kita dari ekstrak ya, di dalam ekstrak itu ada berbagai macam jenis senyawa. Dari beberapa macam jenis senyawa kita isolasi atau kita ambil satu saja senyawanya, kemudian yang kira-kira mempunyai aktivitas, kemudian kita mensintesis struktur analog atau yang hampir sama dengan si struktur tersebut yang mempunyai aktivitas. Atau kita juga bisa mensintesis struktur induk baru. Jadi strukturnya itu mungkin mempunyai efek samping yang tinggi atau toksik, kita ubah strukturnya menjadi tidak terlalu toksik tetapi dengan aktivitas yang sama. Atau kemudian kita mencari hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obatnya. Kalau kita
otak-atik ya struktur yang bagian sini atau gugus yang ini kira-kira akan mendapatkan hasil yang berbeda atau tidak. Apakah efek sampingnya bisa lebih minimal ataukah efek yang kita inginkan bisa lebih optimal. Kemudian kita mengembangkan rancangan obat, kemudian mengembangkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat melalui sifat kimia fisika dan bantuan statistik. Jadi kita melihatnya, mengolahnya tidak kita ujikan secara langsung tetapi melalui suatu sistem ya atau based on program gitu ya. Oke, jadi kimia medisinal ya ini mencakup berbagai bidang ya dari analisisnya, kemudian biologi, mikrobiologi semuanya berhubungan ya. Nah, kemudian ada obat berdasarkan sumbernya. Ada yang namanya obat alami. Alami itu berarti adalah obat yang terdapat di alam, yaitu pada tanaman. Jadi pada tanaman ada ekstrak, kemudian kita isolasi, kita ambil salah satu senyawanya. Itu namanya obat alami. Ya, ada minyak ikan, ada hormon, ada quinin, ya itu semua adalah kandungan yang memang secara alami terdapat pada bahan alam. Atau semi sintetik. Jadi semi sintetik itu adalah obat sintetik yang bahan dasarnya itu dari alam. Jadi apa namanya kita punya suatu aktivitas, suatu struktur yang mempunyai aktivitas, terus kemudian apa namanya mempunyai suatu aktivitas, kemudian kalau kita sintesis sendiri itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, maka dari itu kita apa namanya mensintesis sendiri dengan struktur yang sama persis sehingga efeknya akan sama. Contohnya di sini morfin sendiri kan ada di dalam tanaman. Nah, kita bisa mensintesis namanya adalah kodein. Nah, kalau morfin adalah obat alaminya, kalau kodein adalah sintetiknya. Itu yang namanya obat semi sintetik. Kemudian ada sintetik murni. Jadi obat yang bahan dasarnya itu tidak berkhasiat, tetapi dia mempunyai struktur yang mungkin bisa dijadikan obat ya, tetapi setelah disintesis ditambahi dengan gugus-gugus tertentu, dia yang awalnya tidak berkhasiat menjadi zat yang berkhasiat. Oke, ini adalah daftar obat esensial ya, tapi masih tahun 1985, jadi kalian bisa mencari sendiri. Kemudian gugus fungsional dengan aktivitas biologis. Jadi struktur kimia obat dapat menjelaskan sifat-sifat obat dan aktivitas biologisnya. Jadi kalau kita melihat suatu struktur kimia suatu obat ya, kita bisa melihat ya, oh dia mempunyai struktur ini, dia biasanya mempunyai aktivitas ini ya. Nah, kemudian macam-macam senyawanya ada yang gugus fungsionalnya sama, aktivitas biologisnya sama. Contohnya di sini adalah derivat fenol. Jadi yang namanya fenol, kresol, eugenol, timol itu sama-sama mempunyai aktivitas biologi sama yaitu sebagai antibakteri. Kenapa? Karena di situ ada fenol. Nah, fenol ini mempunyai sifat antibakteri ya. Kemudian atau sulfonamid juga antibakteri. Jadi ada sulfanilamid, sulfacetamid, sulfaguanidin. Ketiganya ini mempunyai gugus sulfonamid, di mana gugus sulfonamid itu mempunyai aktivitas sebagai antibakteri sama. Tetapi ada juga yang gugus fungsionalnya berbeda, aktivitas biologisnya sama. Contohnya di sini ether, siklopropan, halutan, struktur kimia berbeda, tetapi dia sama-sama mempunyai aktivitas sebagai anestetik. Begitu pula dengan diuretik ya. Nah ini sebagai contohnya. Di sini Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada OH ya, sama-sama OH, R-nya kita ganti ya. Kita ganti di sini dengan CH3 ya, itu namanya kresol. Kalau kita ganti H dengan fenol, semuanya sama-sama antibakteri. Kenapa? Karena gugus utama yang berfungsi sebagai antibakteri adalah gugus OH. Begitu pula dengan gugus sulfa ini ya. Jadi di sini kalau R aksennya diganti-ganti, dia tetap akan mempunyai sifat antibakteri karena gugus utamanya itu adalah gugus ini. Oke, kemudian ada yang gugusnya berbeda, aktivitasnya sama. Jadi ada ether, siklopropan, halotan, tiopental di sini berbeda ya. Untuk apa namanya? Untuk apa?
strukturnya berbeda tetapi aktivitasnya sama. Oke, jadi ketika kita ingin menemukan suatu obat, itu di sini ada yang namanya lead discovery research. Jadi kita mencari dulu ya strukturnya, ya struktur utama, kemudian kita utak-atik, kemudian baru kita uji ya, entah itu uji biodisposisi, toksisitas, efikasi, farmakokinetik, baru kita menemukan suatu obat baru. Kemudian untuk ini adalah bayangan di mana ketika kita menemukan suatu obat baru ya, percobaan kimia pertama itu bisa sampai 8.000 atau sampai 10.000 kali atau 10.000 senyawa, dan itu hanya bisa menghasilkan satu senyawa yang memang dia itu layak untuk dijadikan suatu obat. Sehingga ya di sini ya contohnya ya 8.000, kemudian setelah dari 8.000 atau 10.000 percobaan kimia yang lolos uji penapisan farmakologi atau kita ujikan ke hewan uji, itu paling hanya seperberapanya saja. Dari seperberapa itu kita uji toksisitas akut atau kita uji apakah dia toksik atau tidak terhadap hewan uji ya, itu semakin berkurang lagi. Kita uji farmakologi lebih luas, uji subkronis ya, kita pejankan pada hewan uji lebih lama, itu akan semakin lama, apalagi ketika diujikan ke kliniknya, ke manusianya, itu hanya juga akan semakin sedikit yang lolos. Jadi di sini sebenarnya kita merancang obat itu bagaimana sih? Itu proses elaborasi sistematik. Jadi kita bisa mengembangkan obat yang sudah ada atau kita mencari sesuatu yang baru, di mana kita menginginkan obat itu tuh efek sampingnya itu sangat minimal, tetapi efeknya optimal. Efek samping minimal, tapi efek yang diinginkan itu optimal. Nah, dengan jalan manipulasi molekul. Nah, di sini ya untuk tata caranya yang pertama ya pencarian senyawa aktif, kemudian diuji farmakologisnya, kita ujikan ke mencit ya, kemudian kita lihat toksik nggak terhadap mencit akut, kita pejanin seterusnya kira-kira mati atau tidak mencitnya, kemudian kita uji farmakologi lebih lanjut, kita uji stabilitas dari si strukturnya, kemudian farmakokinetik pada hewan, kadar darah, kemudian berapa lama dia nanti bisa menimbulkan suatu efek, kemudian diuji toksisitasnya subakut, kira-kira kalau dipejanin lama menimbulkan efek samping atau tidak, kemudian uji teratogenik dan mutagenik, kira-kira dia dengan janin bagaimana, apakah menimbulkan ketoksikan atau tidak. Setelah itu baru diuji ke manusia. Di manusia ini juga ada beberapa tahapan, ada uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 ya, di mana ini masing-masing diuji keamanannya terhadap manusia, efikasinya, kemudian multisenternya, kemudian sekaligus dikembangkan stabilitas dan bentuk sediaannya. Mau dibuat seperti apa? Apakah dia nanti stabil dijadikan tablet, ataukah dijadikan sirup, atau dijadikan obat suntik ya. Kemudian nanti setelah itu setelah dipasarkan pun masih ada uji klinik fase 4. Jadi setelah di pasaran kita lihat apakah ada efek samping atau tidak di pasaran. Oke, jadi untuk pencarian senyawa aktif yang pertama adalah pencarian senyawa penuntun. Jadi senyawa awalnya atau lead compound yang tadi ya. Kemudian dimodifikasi, kemudian setelah dimodifikasi sambil kita mencari hubungan struktur dan aktivitasnya ya. Jadi kalau diubah seperti ini aktivitasnya bagaimana, seperti ini bagaimana, kemudian dianalisis secara statistik. Oke, kemudian untuk senyawa penuntun atau lead compound atau parent compound. Jadi itu senyawa awal yang dijadikan suatu patokan. Nah, ini adalah pangkal tolak modifikasi molekul. Nah, dia secara empiris telah banyak digunakan. Jadi memang struktur ini dia mempunyai aktivitas seperti ini. Nah, itu yang kita kembangkan. Nah, tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu apa? Aktivitasnya bisa jadi lemah atau kurang spesifik. Jadi kalau dikonsumsi atau dipejankan, dia punya efek yang beraneka macam, tidak fokus, sehingga bisa menimbulkan efek sampingnya pun juga banyak. Atau bisa jadi mempunyai efek samping besar, atau bisa jadi kurang stabil. Jadi kurang bisa diformulasikan menjadi suatu bentuk sediaan obat. Kemudian juga bisa masa kerjanya singkat. Jadi
ketika diminum dia hanya memberikan efek hanya sekian lama saja. Kemudian tujuan dari modifikasi molekul berarti kesimpulannya adalah agar efeknya lebih poten atau lebih bagus dengan efek samping obatnya minimal, spektrumnya lebih spesifik, jadi langsung berikatan dengan reseptor yang mana memberikan efeknya apa, tidak gerambyang ya kemana-mana. Kemudian atau menginginkan spektrumnya lebih luas atau menginginkan aktivitas baru atau profil farmakokinetik yang lebih baik. Jadi absorpsinya lebih baik, metabolismenya, distribusinya ya, atau ekspresinya lebih baik. Kemudian caranya bagaimana? Ya tentunya mencari seri senyawa homolog. Kita perpanjang contohnya rantainya, atau kita modifikasi substituennya, atau strukturnya kita sederhanakan, atau kita juga bisa memisahkan senyawa isomer. Kegagalan hubungan struktur dan aktivitas itu kenapa ya? Kenapa kok mencari obat itu sangat susah? Terkadang dari programnya harusnya efeknya bagus, bisa menimbulkan efek, tetapi setelah dicoba ke mencit atau diuji coba ke manusia efeknya berbeda karena ya tubuh atau biologis manusia itu sangat kompleks sehingga di sini ya persamaan atau perbedaan aktivitas biologis baik yang mempunyai hubungan struktur atau tidak karena kita berbicara dengan tubuh manusia sangat kompleks walaupun di data seperti ini bisa jadi ketika dikonsumsi akan berbeda dan itu sangat dipengaruhi oleh sifat kimia dan fisika juga dipengaruhi oleh macam dan susunan atau molekul sehingga sebagai dasar untuk menjelaskan aktivitas biologis obat. Kemudian sifat fisik dan kimia suatu obat atau struktur obat ya, itu apa saja sih? Dia itu berpengaruh terhadap pengangkutan ya, sifat fisika atau kimianya dari suatu struktur senyawa itu berperan dalam proses absorpsi dan distribusi, yaitu ketika kita minum kemudian oleh usus, oleh lambung ya, lambung atau usus diserap. Nah, itu berproses di situ. Dan juga distribusinya ketika nanti dia diserap oleh lambung, dia di darah ya, bagaimana kelarutannya di darah ya, menembus membran-membran itu bagaimana. Kemudian dia berperan penting dalam berinteraksinya dengan reseptor atau ketika dia bisa berinteraksi dengan reseptor di dalam tubuh ya, dia baru bisa menimbulkan suatu efek. Nah, reseptor itu kan juga senyawa kimia. Nah, bagaimana dia bisa cocok ya antara atau bisa berikatan antara si obat dengan reseptornya itu juga pasti akan menimbulkan suatu efek ya. Kemudian sifat lipofil molekul obat seperti kelarutan lemak dalam air atau Kp itu juga berpengaruh. Kalau dia semakin larut dalam lemak ya tentu dia akan semakin mudah untuk diabsorpsi. Tetapi kalau dia terlalu lipofil ya dia tidak akan bisa diabsorpsi secara sempurna. Dia akan terjebak dalam membran lemak atau dalam membran yang ada dalam lambung sehingga juga tidak bisa berfungsi atau justru malah menimbulkan suatu ketoksikan dan juga bisa berpengaruh terhadap formula juga. Ya. Kemudian sifat elektronik seperti derajat ionisasi, pKa, pH itu juga sangat berpengaruh ya. Kemudian nah tujuan yang lainnya kita juga ingin mendapatkan obat baru yang aktivitasnya yang kita inginkan tetapi biayanya ekonomis ya. Itu yang paling penting. Bagaimana kita juga bisa mensintetis ya tetapi juga tidak menimbulkan atau tidak memerlukan biaya yang lebih banyak atau besar. Seperti yang dijelaskan tadi ya, peran penting dalam pengangkutan yaitu absorpsi dan distribusi obat, kemudian juga dipengaruhi oleh tipe ikatannya, apakah dia hidrofob, kemudian kerapatan elektron, ukuran molekulnya, ya besar atau kecilnya, dia pasti akan berpengaruh terhadap absorpsi dan distribusi obatnya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi kemudahan pencapaian obat ke reseptor itu ada absorpsi, distribusi, eliminasi, dan yaitu metabolisme dan ekskresi. Jadi kalau kita meminum suatu obat ya, suatu obat itu kan pasti masuk ke saluran pencernaan. Di situ ada lambung ya, kemudian bisa masuk ke usus. Nah, di dalam lambung atau di dalam usus tergantung dari targetnya kita mau diabsorpsi kemana. Di situ ada absorpsi. Nah, dari absorpsi itu dia masuk ke dalam darah atau ke sirkulasi sistemik. Di dalam darah itu dia bisa juga
langsung terekspresi. Jadi belum sempat bertemu dengan reseptor atau target obatnya, dia sudah terekspresi atau sudah keluar duluan, ya melalui urin juga bisa. Atau dia juga bisa tersimpan melalui sisi penyimpanan, jadi depo-depo lemak dalam tubuh ya, tersimpan di situ. Atau bisa langsung termetabolisme, jadi dia langsung berikatan dengan protein dalam tubuh, kemudian langsung dikeluarkan. Jadi belum sempat berikatan dengan reseptor, kemudian menimbulkan suatu efek. Tapi ada juga dari obat yang diabsorpsi itu, dia juga langsung bisa berikatan dengan sisi kerja atau reseptornya, dan itulah yang menimbulkan efek. Jadi kalau contohnya adalah kita minum obat paracetamol ya, 500 mg, dari 500 mg ini kita minum, yang terserap tidak akan 500 mg, tetapi paling hanya seperberapa. Nah, dari seperberapa itu, yang berikatan dengan reseptor pun juga akan jadi jauh lebih sedikit, tetapi itu sudah cukup untuk menimbulkan suatu efek. Nah, ketika kerja tersebut atau tadi ya, penyimpanan, kemudian distribusi, eliminasi dan sebagainya, itu tentunya dipengaruhi oleh bentuk sediaannya, yaitu kemudian bentuk kimianya, ya, kemudian cara pemberian atau rute pemberian. Tentunya kalau kita minum tablet secara langsung dengan yang suntikan, tentu efeknya pasti akan berbeda ya. Oke, ini sudah ya tadi. Nah, kemudian ini dijelaskan lagi efek perubahan struktur minor pada aktivitas biologi. Nah, di sini ada obat hipoglikemik atau obat penurun gula darah. Nah, kita lihat di sini ada lead komponnya adalah yang besar ini ya. Yang besar ini ya. Nah, di sini ada R kecil di bagian kiri dan kanan ya. Nah, ternyata ini kalau kita ganti itu bisa menyebabkan perbedaan sifat dari penurunan gula darahnya. Kalau tolbutamide di sini diganti dengan gugus ini ya, ternyata bisa menyebabkan durasinya panjang atau dia bisa menurunkan efek gula darahnya itu lumayan lama dibandingkan dengan chlorpropamide, yaitu yang R-nya diganti gugus ini. Ternyata perubahan minor saja bisa menimbulkan suatu aktivitas yang bermakna. Kemudian di sini contoh lainnya sama ya, obat antihipertensi atau penurun tekanan darah. Dengan R yang diubah saja atau gugus yang diubah itu bisa menyebabkan perubahan efek. Bukan perubahan efek, perbedaan efek ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi untuk minggu depan. Tentu saya akan membuat video lagi. Semoga sukses. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.